Selamat siang teman-teman semua. Apa kabar? Sekarang waktunya cukup siang ya, jam 1:30. Masih semangat? Masih. Pertama-tama yang terhormat Suster Floren selaku Kepala SMP Santa Angela, yang saya kasihi teman-teman, rekan-rekan, guru-guru hebat yang berada di SMP Santa Angela sini. Pertama-tama saya ucapkan limpah terima kasih kepada Suster selaku kepala sekolah yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan 1-2 hal terkait penyebaran diseminasi budaya positif. Jadi bagaimana kita menciptakan budaya positif di sekolah ini. Saya akan menyampaikan tentang penerapan budaya positif. Baik teman-teman, ini adalah salah satu aksi nyata saya. Seperti yang Suster dan teman-teman tahu, saya sedang mengikuti calon pendidikan guru penggerak, dan ini adalah aksi nyata saya di modul 1.4. Jadi setiap modul di bagian-bagiannya tuh kami harus melakukan sebuah praktik baik. Nah, di sini adalah salah satu praktik baik yang saya lakukan kepada Suster dan teman-teman sekalian. Budaya positif di sini konsepnya ada 7 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontor restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga. 7 hal ini teman-teman, kalau sebentar nanti saya menyampaikan, ini bukan hanya sekedar saya berdiri di sini dan saya menyampaikan teori kepada teman-teman, tidak. Tetapi bagaimana kita bisa menerapkan hal-hal ini dalam keseharian kita sebagai pendidik. Tadi di awal Suster membuka kita dengan kata-kata Santa Angela. Semua yang saya dengar tadi, Suster menyebutkan anak-anak itu unik, kita harus terima mereka dengan kasih sayang, itu sebenarnya hampir sama dengan apa yang saya mau sampaikan hari ini. Jadi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu bagaimana kita pendidik tuh melihat anak itu dia punya kekuatan kodrat dan alam. Dia datang dengan segala kebutuhan, segala keunikan. Tadi kalau kita hanya mau melihat anak yang pintar saja, terus anak yang ini itu sebenarnya KHD dengan Santa Angela itu sebenarnya terhubung sekali. Jadi bagaimana kita menanamkan itu roh di dalam diri kita, KHD dan Santa Angela. Pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dan saya yakin dan percaya tahun ini kita akan menjalankan penguatan P5 itu, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana di dalamnya anak kita harus menanamkan dimensi-dimensi ini akan menjadi sebuah karakter: beriman bertakwa, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, nalar kritis dan kreatif. Baik Bapak Ibu, ini sampai pada hal yang saya mau sampaikan di sini tentang disiplin positif. Kita kalau bicara tentang disiplin itu kita akan kaitkan dengan disiplin itu harus patuh, harus taat. Anak-anak harus disiplin. Kita punya peraturan sekolah, anak-anak harus disiplin, harus patuh, harus taat. Tapi kata disiplin ini sering dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Contohnya ya, kita guru. Aturan sekolah kita, guru wajib datang 6.45. Kita melakukan itu sebagai suatu hal. Kalau saya harus datang 6.45, kalau saya tidak datang lebih dari 3 kali, uang transport saya dipotong. Nah, itu kalau kita masih melakukan disiplin seperti itu berarti masih eksternal. Karena kita mau dapat penghargaan, kalau kita takut dimarahi suster kepala, itu disiplinnya masih eksternal. Jadi bagaimana kita menanamkan juga kalau anak itu disiplinnya tuh harus belajar. Disiplin ini hanya teori yang saya ini dari bahasa Latin tuh, disiplin itu artinya belajar. Motivasi intrinsik yang harus kita tanamkan dalam diri anak. Ada tiga hal di sini yang saya mau jelaskan, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman contohnya anak datang terlambat, secara spontan saya langsung bilang, Yonis, kamu terlambat, pungut itu sampah. Itu hukuman. Artinya saya lakukan itu secara tiba-tiba, tidak terencana. Jadi apa yang saya suka, apa yang saya pikirkan, saya langsung bicara dan saya langsung buat di anak. Itu hukuman. Saya
sadar tidak sadar Bapak Ibu, terlalu banyak hukuman yang kita buat, tidak terencana, secara spontan. Pokoknya apa yang ada dalam kita punya otak, kita langsung ungkapkan saja dan anak menjalankan. Sistemnya tidak akan berjalan bila murid tidak takut, itu hukuman. Terus mendorong menyalahkan diri. Anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kesalahan Yonis tadi itu kan terlambat. Tapi hukuman itu secara sepihak. Dia satu arah hanya dari guru. Itu hukuman. Jadi anak menyembunyikan dia punya kesalahan. Pada sampai tahap dia mau perbaiki, bagaimana sampai dia tidak terlambat itu susah sampai di sana kalau kita guru masih satu arah, masih satu pihak. Suka-suka kita karena kita ini guru. Dibuat oleh guru. Kita yang buat. Itu hukuman. Kita mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Kita coba kontrol dia. Dia sudah terlambat, kita suruh pungut sampah. Kita coba kontrol dia tapi penguatannya negatif. Tidak ada hal yang dia mau petik. Oke lah, angkat sampah itu salah satu menjaga lingkungan, tetapi tidak ada keterkaitan dengan terlambat. Dia tidak akan berubah. Besok dia akan terlambat lagi, dan terlambat lagi. Konsekuensi. Kalau tadi hukuman ini merujuk pada identitas yang gagal, anak akan gagal. Kalau konsekuensi ini, dia sebenarnya merujuk pada identitas yang sukses, tetapi jangka pendek. Konsekuensi itu harus monitoring terus, supervisi terus dari guru. Konsekuensi itu dibuat oleh guru. Anak tahu, saya terlambat, saya harus buat apa? Meninggalkan 1 jam pelajaran. Kalau saya terlambat, saya tidak ikut jam pelajaran bahasa Indonesia 1 jam. Saya boleh masuknya di jam kedua dan ketiga. Sama buat dan sama-sama tahu. Kita coba kontrol anak, tapi dengan penguatan positif. Tadi yang saya bilang, kalau ini sama sekali identitas gagal ya. Kalau ini identitas sukses, kita coba kontrol anak dengan penguatan positif, tapi penguatan positif, tapi jangkanya pendek. Nah, ini yang diharapkan bagaimana kita melakukan restitusi. Teman-teman pernah dengar restitusi? Belum. Coba teman-teman kepal tangan. Saya main satu permainan dengan permainan cobalah buka. Saya bayangkan kalau di tangan kanan atau tangan kiri teman-teman itu ada sesuatu yang berharga. Bayangkan saja kalau ada sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga. Pak Alex mau buka yang mana? Kalau saya bilang Pak Alex tolong buka kepalan tangannya, Pak Alex mau buka tidak? Pak Alex buka dong. Ayolah Pak Alex tidak sayang saya. Pak Alex buka dong please Pak Alex. Oke, sampai di sini Pak Alex sudah mau buka kan? Pak Alex sudah mau buka, dia punya kepalan tangan. Saya sudah rayu dia, saya bujuk dia, tapi dia tetap tidak mau buka. Karena apa? Karena dalam dia punya kepalan tangan itu ada sesuatu yang berharga. Nah teman-teman, sampai di sini kira-kira siapa yang pegang kendali kontrol? Pak Alex, diri sendiri. Diri sendiri yang pegang kendali kontrol. Kita mau bawa anak sampai disiplin positif, dia punya diri sendiri yang kontrol. Dia harus seperti apa? Jadi sebenarnya tadi saya contohkan Yonis terlambat. Setiap perilaku anak ada ini teori ya. Setiap perilaku anak itu mempunyai tujuan. Dia terlambat tapi dia punya tujuan. Kita belum tanya alasan terlambatnya apa. Tapi kita langsung secara sepihak. Itu yang tadi saya bilang, sadar tidak sadar saya terlalu menyadari saya banyak dosa Bapak Ibu. Sangat banyak dosa setelah saya mengikuti beberapa pendidikan materi-materi yang kami dalami. Kita di hukuman konsekuensi iya karena kita pegang satu lembaran tata tertib SMP Santa Angela, kita jalankan itu tata tertib. Iya itu konsekuensi. Tetapi kita diajak untuk mendalami lebih dalam yang namanya restitusi. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Yonis tadi terlambat. Kita ajar dia, kita tuntun dia. Jadi tugas kita pendidik itu menuntun. Bukan kita menggurui, bukan kita menceramah,
kita menuntun anak untuk belajar bertanggung jawab dengan perilaku mereka, Yonis terlambat dan berbagai macam masalah, ya. Mendorong tapi jangkanya pendek. Nah, ini yang diharapkan bagaimana kita melakukan restitusi. Teman-teman pernah dengar restitusi? Coba teman-teman tepuk tangan. Saya ngasih satu permainan dengan permainan cobalah buta. Saya bayangkan kalau di tangan kanan atau tangan kiri teman-teman itu ada sesuatu yang berharga. Bayangkan saja kalau ada sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga. Pak Alex mau buka yang mana? Kalau saya bilang Pak Alex tolong buka kepalan tangannya, Pak Alex mau buka tidak? Pak Alex buka dong. Ayolah Pak Alex tidak sayang saya. Pak Alex buka dong please Pak Alex. Oke,